warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kita bertemu di bab 1 kelas 8 SMP tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kali ini kita masuk di pertemuan ketiga. Oke, kita langsung masuk slide selanjutnya tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah siswa dapat mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila dalam bernegara. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ini merupakan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup itu berarti dijadikan sebagai pedoman serta tolak ukur dalam kehidupan. Nah, sila-sila dalam Pancasila ini bersifat hierarkis dan komprehensif. Jadi Pancasila yang saat ini kita gunakan itu merupakan pedoman hidup bangsa dan juga masyarakat termasuk kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan untuk sila-sila dalam Pancasila ini itu memiliki sifat hierarkis dan komprehensif. Apa itu hierarkis? Hierarkis itu artinya bersusun, bertingkat. Jadi sila 1 itu menjadi susunan di atas sampai dengan sila kelima, mendasari dan menjadi tujuan dari bangsa. Nah, kemudian komprehensif. Komprehensif ini artinya menyeluruh. Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan. Ini tujuannya untuk mencapai tujuan bangsa. Jadi sila-sila Pancasila ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sifatnya menyeluruh, itu hierarkis dan komprehensif. Misalnya, dalam musyawarah, sila keempat musyawarah, tetap menggunakan asas-asas kemanusiaan. Dalam mengumumkan pendapat tidak boleh merendahkan orang lain. Dan pendapat kita harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan hubungan menyeluruh dari Pancasila itu sendiri. Oke. Nah, kemudian apa saja penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan? Ini sila pertama dilambangkan dengan bintang, yaitu sila ketuhanan Yang Maha Esa. Penjabaran nilainya adalah yang pertama, pengakuan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa sila pertama ini mengakui Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia tidak diakui adanya kepercayaan yang tidak mempercayai Tuhan. Ateis tidak berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah mengakui kebebasan beragama. Di Indonesia ini mengakui kebebasan beragama. Kita boleh menganut agama sesuai dengan yang sudah ditetapkan pemerintah. Dan yang ketiga, mengamalkan ajaran agama yang diyakininya. Pemerintah ini tidak boleh melarang orang yang sudah beragama untuk mengamalkan ajarannya. Kemudian yang keempat, menciptakan pola hidup saling menghargai antar umat beragama. Ya, karena di Indonesia ada beberapa agama, tidak hanya satu, sehingga penting menciptakan hidup saling menghargai. Toleransi, hidup rukun antar umat beragama. Nah, ini adalah penjabaran nilai yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut. Sila kedua yang dilambangkan dengan rantai yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja? Yang pertama, pengakuan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Ini penting. Kenapa? Karena hak asasi manusia ini merupakan dasar kita untuk menghargai orang lain. Yang kedua adalah mewujudkan kehidupan yang beradab. Indonesia sebagai bangsa timur terkenal dengan adab sopan santunnya. Nah, ini dinaungi di dalam sila kedua. Yang ketiga, menghargai manusia sebagai kodrat Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat, menciptakan sikap tenggang rasa dan teposiro. Artinya, kita tidak bisa atau tidak memiliki sikap egoisme. Di sini sikap tenggang rasa, kita tidak bisa memaksakan kepentingan kita pribadi. Nah, ini merupakan pengamalan-pengamalan dari sila yang kedua. Kemudian sila yang ketiga tentang persatuan Indonesia. Pohon beringin, di mana sejuknya Indonesia di bawah persatuan Indonesia.
Oke, sila yang pertama, yaitu mengakui dan menghormati adanya perbedaan di masyarakat. Ini merupakan kunci untuk menjaga persatuan. Kemudian adanya rasa cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa, menjalin kerjasama, sampai dengan kebulatan tekad untuk menjalin persatuan. Nah, ketika 5 hal ini kita terapkan, maka persatuan Indonesia yang menjadi tujuan dari sila ketiga ini akan dapat terwujud tentunya. Nah, itu merupakan sila yang ketiga. Lanjut ke sila yang keempat, penjabaran nilai-nilai Pancasila tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja bentuk-bentuknya? Yang pertama adalah mewujudkan demokrasi dalam kehidupan politik. Kita harus mewujudkan demokrasi. Demokrasi ini berarti tidak menerapkan sifat atau perilaku yang otoriter. Otoriter ini berkuasa sendiri tanpa mendengarkan suara orang lain. Nah, demokrasi di sini merupakan bentuk kehidupan politik di mana masyarakat diberikan suara untuk menyuarakan aspirasinya. Jadi keputusan tidak berdasarkan hanya pada penguasa. Nah, yang kedua, pengambilan keputusan menggunakan prinsip musyawarah. Nah, ini musyawarah sudah menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia, bahwa musyawarah merupakan pengambilan keputusan di mana melibatkan semua peserta dalam pengambilan keputusan. Artinya, hasil yang diambil atau yang keluar nanti itu merupakan keputusan bersama yang wajib ditaati dan wajib dipatuhi. Yang ketiga, menghargai dan menghormati keputusan bersama. Dan yang keempat, bertanggung jawab atas keputusan yang sudah ditetapkan. Nah, ini sila kelima, kemakmuran padi dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja bentuk-bentuk nilainya? Yang pertama, menyeimbangkan hak dan kewajiban. Ketika kita menuntut hak, kita harus menanyakan juga apakah kita sudah melaksanakan kewajiban. Nah, itu merupakan keseimbangan hak dan kewajiban. Artinya, ketika kita menuntut bahwa akses jalan kita harus diperbaiki. Nah, apakah sebelumnya kita sudah membayar pajak? Ataukah sebelumnya kita sudah taat aturan? Nah, ketika sudah, kita bisa menuntut hak tersebut. Yang kedua, suka bekerja keras. Yang ketiga, menghargai karya orang lain. Keempat, menjaga kerjasama mewujudkan keadilan. Dan yang kelima adalah saling tolong-menolong. Nah, beberapa nilai sila kelima ini diwujudkan dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial, yaitu kemakmuran atau kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, itu tadi merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila baik dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian kerjakan tugas berikut. Buatlah kolom atau tabel seperti ini, di mana ada perilaku sila pertama sampai sila kelima. Tuliskan sikap, tindakan atau perilaku yang sesuai dengan sila 1 sampai 5 di keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Masing-masing diisi 3 contoh. 3 bentuk perilaku baik dari sila 1, 2, 3, 4, 5 tentang di keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Silakan kerjakan di selembar kertas.